Tim Pengawasan dan Evaluasi TNI Angkatan Darat menemukan kejanggalan penggunaan anggaran Dikjur Baif dan Dikjur Taif gelombang 2 tahun anggaran 2020 pada setiap depo pendidikan latihan dan pertempuran di setiap resimen induk Kodam seluruh Indonesia. Pokoknya semua uang wajib dikembalikan. Kalau sudah dikembalikan, kita harus punya bukti sudah dikembalikan secara transfer. Karena saya tidak mau cash, jadi harus dicari nomor rekening termasuk data di mana prajurit-prajurit ini bertugas. Seluruh oknum dari Rindam serta Dodiklat Pur yang terlibat penyalahgunaan anggaran pendidikan kejuruan Bintara dan Tamtama Infanteri akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan aturan TNI Angkatan Darat serta perintah Jenderal TNI Andika Perkasa. Saya anggap tahu komandan, makanya warning ini harus disampaikan. Hukumannya ini bukan pidana, disiplin. Hukuman disiplin militer yang minimal adalah teguran, dan teguran itu ada konsekuensi administrasinya juga. Kalau mereka tidak mau mengembalikan, baru pidana. Cuplikan video tadi merupakan tayangan resmi dari channel YouTube milik TNI Angkatan Darat, dan ini sejarah besar bagi militer kita yang makin profesional. Tidak saja dalam bertugas di lapangan, namun juga kerja-kerja di belakang meja. Tampak Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa memerintahkan tindak lanjut apa saja yang telah disampaikan bawahannya. Bisa jadi secuil tayangan itu benar-benar diketahui oleh Presiden sehingga memilih pria dengan berbagai gelar akademis itu, kini ditunjuk sebagai Panglima TNI. Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, berkenaan dengan pelantikan pada jabatan Panglima TNI, harap dijawab pertanyaan saya. Saudara Jenderal TNI Andika Perkasa, SEMA, MSc, apakah saudara beragama Islam? Islam. Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Seperti kita ketahui, tantangan militer makin hari makin berat. Bukan saja menjaga keamanan negara, namun juga turut mereformasi diri menyesuaikan perkembangan zaman. Dan TNI Angkatan Darat di bawah kepemimpinan Jenderal Andika telah banyak berubah. Ketegasan pada perilaku yang melanggar aturan benar-benar ditegakkan. Menilik karir suami dia Erwiani ini moncer ketika Jokowi menjabat sebagai presiden. 2 hari pasca pelantikan presiden, Andika langsung menjabat sebagai Dan Pas Pampres. Dan upaya mereformasi Pas Pampres yang tetap tegas namun ramah bukan perkara mudah. Mengawal presiden yang gemar bergaul dengan masyarakat bahkan secara fisik harus dekat pun bukan perkara mudah. Tugas mereka jelas, keamanan diri presiden terjaga namun interaksi presiden dengan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Apalagi bila presiden sudah punya keinginan datang ke wilayah yang rawan keamanan, TNI Angkatan Darat pasti harus bekerja lebih keras lagi. Di Papua, saya pengen sekali ke kabupaten yang namanya Nduga. Karena ada informasi yang datang ke saya, Pak, Bapak datang ke Nduga, Bapak nanti akan kaget. Loh, kenapa kaget? Ya Bapak pergi saja. Terus saya perintah saat itu, saya mau ke Nduga. Saya mau ke Kabupaten Nduga. Oleh Kapolri, oleh Panglima, saat itu saya tidak diperbolehkan, Bapak jangan ke sana. Karena itu daerah berbahaya. Daerah rawan, daerah yang paling rawan. Saya sampaikan saat itu, saya ingat betul. Saya nggak mau tahu, saya perintah pada Panglima dan Kapolri, saya nggak mau tahu
Pokoknya 2 hari lagi saya akan ke Nduga. Urusan keamanan itu urusanmu. Secara personal, Andika bukan hanya sebagai prajurit yang berkarakter baik, namun juga memiliki pemikiran cemerlang. Dia bahkan meraih gelar master dan doktor dari luar negeri. Kini, Kasat Jenderal Andika Perkasa diketahui mempunyai 4 gelar pendidikan luar negeri, yakni gelar doktor dan 3 gelar master. Dan latar belakang pendidikannya mempengaruhi kebijakan-kebijakan di internal TNI Angkatan Darat. Bisa jadi Presiden berharap reformasi yang dia lakukan di internal TNI Angkatan Darat dapat diteruskan menjadi kebijakan di TNI yang mencakup matra darat, laut, dan udara. Kepeduliannya pada prajurit yang berkorban untuk bangsa dan negara juga dia tunjukkan dengan banyak membantu prajurit yang mengalami resiko tugas, membantu para istri prajurit yang ditinggalkan suami mereka, hingga membantu salah satu prajurit operasi korektif, Serda Aprilia Manganang, yang mengalami hipospadia, yakni mengembalikan secara utuh Aprilia menjadi laki-laki. Aprilia selama ini dikenal dengan atlet bola voli nasional, yang kebetulan seorang prajurit TNI dari rekrutmen khusus. Pria yang pernah menjadi Pangkostrat itu juga resmi menghapus tes keperawanan bagi masyarakat yang akan bergabung menjadi Kowat atau Korps Wanita Angkatan Darat. Meski bukan perkara mudah, tetapi itu adalah sebuah terobosan penting yang ada di TNI Angkatan Darat. Juga menyatakan tidak ada pungutan biaya dalam proses penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat. Menyatakan bahwa pemohon ada kelainan di alat kelamin dengan istilah kedokteran hipospadias, sehingga secara medis dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan adalah berjenis kelamin laki-laki. Dengan demikian, terhadap bukti yang dihadirkan sebelumnya menyatakan bahwa pemohon berjenis kelamin perempuan, maka sudah sepatutnya oleh karena dikabulkan permohonan pemohon dengan mengganti jenis kelamin perempuan menjadi jenis kelamin laki-laki, dan dengan nama pemohon yang sebelumnya Aprilia Santini Manganang diganti dengan Aprilio Perkasa Manganang. Tiba saatnya ku akhiri semua. Tugas-tugas TNI dalam 2 tahun ini juga bertambah ketika pandemi melanda Indonesia. Seluruh prajurit, kesatuan-kesatuan TNI Angkatan Darat, seperti Kopassus, Kostrat, kewilayahan seperti Kodim dan Korem hingga Rumah Sakit TNI Angkatan Darat diminta untuk membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19. Tidak berhenti di situ, mereka juga mendirikan beberapa rumah sakit lapangan, membantu rumah sakit daerah, membangun tenda darurat, hingga mengendalikan Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat khusus COVID dengan menerjunkan 155 personilnya. Selain menggalakkan pemberian vaksin, juga tracing suspek bagi warga yang diduga terkena COVID-19. Meski bukan tugas utama, namun terbukti menurunnya COVID-19 di Indonesia merupakan salah satu peran besar yang dijalankan oleh TNI Angkatan Darat. Tantangan TNI di masa depan bakal lebih berat, ditambah usia Jenderal Andika sudah 57 tahun, sedangkan Pilpres masih akan digelar 2024. Disinilah muncul pertanyaan, akankah Presiden Jokowi mengganti Andika jelang Pilpres? Banyak kalangan mengatakan jabatan Panglima TNI akan diperpanjang 2 tahun, dan itu diperbolehkan oleh undang-undang. Bila sebagian orang memprediksi, jelang pensiun malah diajukan sebagai Panglima karena alasan bakal jadi cawapres, bahkan capres 2024 yang disodorkan oleh Jokowi, itu mimpi belaka. Bagaimanapun, Jokowi adalah nasionalis sejati, dan benang merah yang bisa ditarik adalah, Presiden menduetkan Andika dengan Listio Sigit adalah, menjaga keamanan dan ketertiban tahun politik 2024 demi masa depan Indonesia yang lebih cerah. Jadi, pilihan Jokowi pada pria yang berbadan kekar itu tepat dan tidak salah.